Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man yahdillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Summa qad babul sabri 'alal bala'i wa syiddati. Bermula ini bab sabar. Sabar sudah saya artikan, yaitu tepat bersikap alal bala'i, terhadap ujian, wa syiddati, dan kesulitan. Bala berbeda dari musibah. Bala ini bisa untuk yang baik maupun yang buruk. Karena bala itu artinya adalah ujian. Jadi yang baik pun sebagai ujian, apakah kita bersyukur atau tidak. Yang buruk kita ujian, apakah mampu kita untuk mencari jalan keluarnya. Itu bala. Sedangkan musibah itu memang terhadap segala hal yang tidak kita sukai. Jadi musibah dia khusus ya, sedangkan bala itu dia umum. Ini harap diperhatikan. Baik. Berkata Syekh Abulid As-Samarkandi, kita teruskan saja langsung kepada Abdullah bin Abbas. An bin Abbas, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan Rasulullah bersabda, "Ya gulam au ya gulim, wahai ananda." Panggilan mesranya ya gulim, kalau cara kita di sini cok atau buyung, kira-kira begitu. Atau cah. Begitu kalau di Jawa mungkin ya. Ya gulam au ya gulim ala muallimuka kalimatin yanfa'ullahu bihinna. Maukah kau kukabari, kuajarkan beberapa nasihat yang Allah berikan manfaat bagimu dengan nasihat-nasihat itu. Aku menjawab, kata Abdullah bin Abbas, tentu mau ya Rasulullah. Rasulullah kemudian memberikan beberapa nasihat. Ihfadillah yahfadka. Peliharalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan memeliharamu. Maksudnya hati-hati, jaga. Jangan langgar hukum Allah. Allah akan jaga engkau. Ihfadillah tajidhu amamak. Jaga. Jangan langgar hukum Allah, kau akan dapati kehadiran Allah Ta'ala di depan dirimu langsung. Kira-kira begitu. Ta'arraf. Bukan. Tu'arif ilallah fi rakha, yu'arifka fi syiddati. Tetaplah engkau mengenal Allah dalam keadaan kau senang, jangan lupa daratan. Allah akan ingat, akan kenal engkau pada saat engkau mengalami kesulitan. Terusnya, jika meminta, minta kepada Allah. Jika minta tolong kepada Allah. Is'alta itu meminta sesuatu. Ista'anta, minta tolong, itu lebih khusus ya. Qad jafal qalam bima huwa kain. Qalam kering sudah terhadap sesuatu yang memang terjadi. Ini bahasa kiasan, artinya telah selesai ketetapan dan ketentuan Allah Ta'ala. Kalau semua makhluk ingin memberikan manfaat kepadamu menggunakan sesuatu, mereka tak akan sanggup. Padahal ini ya, kalau seluruh manusia, seluruh makhluk, bukan manusia saja, meskipun khususnya kalau manusia, kalau makhluk disebut manusia. Kalau seluruh manusia, seluruh makhluk ingin memberikan satu manfaat kepadamu, tetapi itu tidak ditentukan Allah untukmu, maka mereka tak akan sanggup memberikan manfaat itu. Dan jika seluruh makhluk ingin memberikan satu bahaya kepadamu, padahal itu tidak ditetapkan oleh Allah Ta'ala, mereka nggak akan sanggup. Karena itu, berbuatlah demi petunjuk Allah. Lillah itu karena Allah, maksudnya demi petunjuk Allah. Dengan penuh rasa syukur dan keyakinan. Yakinlah bahwa di dalam kesabaran. Sabar itu dalam ketepatan bersikap terhadap sesuatu yang takrahu, engkau benci, itu terdapat kebaikan yang banyak. Jadi tepat bersikap terhadap sesuatu yang kita benci. Itu ada banyak kebaikan di dalamnya, kata Rasulullah. Pertolongan Allah bersama ketepatan bersikap itu. Lepas dari masalah, wa annal faraja ma'al kurabi. Lepas dari masalah, al-faraja itu solusi, itu bersama kesulitan. Ialah satu paket dia kan.
Dah ma'al usri yusra, bersama sulit ada mudah. Artinya satu paket, cuma datangnya lebih dulu mana kan gitu. Sebab setiap masalah ada jalan keluarnya. Seterusnya ini dari A'mash. Haddatsana Ziyad dari dan seterusnya ya. Dari Amas, dari Khattab dan Anbasa dan dari sekitar lebih 50 orang guru. Semua mereka itu menyandarkan apa yang mereka sampaikan berupa hadis itu kepada Khalifah Ali. Karamallahu wajah Amir Mu'minin, bahwa Khalifah Ali mengatakan, wahai manusia, pastikan kalian menjaga, memperhatikan yang 5. Coba kalian pastikan itu kepadaku. 5 hal kalian jaga. 2, 2, 1. 2, 2, 1. Satu, bahwa tiadalah seorang kalian takut kecuali terhadap dosanya. Dan tiadalah ia mengharap kecuali kepada Tuhannya. Tiada yang wala yastahmim ahadun idza lam ya'lam an yata'allam. Yang ketiga, kalian tak malu kalau tak tahu, kalian belajar. Jadi tak malu belajar bila tidak tahu. Ya. Dan tak malu pula jika ditanya dia tak tahu, dia mengatakan aku tak tahu. Jadi dia tidak malu. Tidak malu mengatakan tidak tahu ketika ditanya bahwa memang dia tidak tahu. Kalau yang ketiga tadi tidak malu belajar kalau memang tidak tahu. Seterusnya yang kelima, yakinlah bahwa ketepatan dalam bersikap terhadap segala perkara itu kalau dalam struktur tubuh manusia bagaikan kepala dalam tubuh kita. Apabila kepala itu terpisah dari badan, ya badan rusak, binasa, hancur. Apabila ketepatan dalam bersikap itu tiada ketika menghadapi al-umur, berbagai hal dalam hidup, maka berbagai hal itu, perkara hidup itu akan berantakan. Jadi saya menerjemahkan sabar itu tepat bersikap itu dalam ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Sta'inu bis sabri was salah, minta tolonglah kalian kepada Allah dengan cara tepat bersikap terhadap sesuatu dan mengerjakan solat. Jadi ketepatan adalah aspek rasional, mengerjakan solat adalah aspek spiritual. Jadi kombinasi rasionalitas dan spiritualitas itu memang penting dalam hidup. Karena kalau diartikan sabar tidak marah, ini berlawanan dengan potensi manusia, karena manusia sendiri memang punya sifat marah. Lantas bagaimana dia dilarang untuk marah? Kalau sabar diartikan tidak boleh marah. Ya. Jadi dari berbagai tinjauan saya melihat sabar itu sesungguhnya adalah ketepatan dalam bersikap. Kemudian kata Khalifah Ali, maukah kalian kutunjukkan orang yang benar-benar paham terhadap agama? Faqih kulal faqih. Sahabat menjawab, ya. Ini sahabat Khalifah Ali, tentu sahabat pula, atau sahabat Khalifah Ali yang tak berjumpa dengan Rasulullah, jadilah dia tabi'in. Mau ya Amirul Mukminin. Nomor satu, yang orang yang benar-benar faqih, yang benar-benar faham agama itu adalah malam yu'isin nas. Malam yu'isin nasa min rahillah. Itulah orang yang tidak membuat orang lain putus asa dari kasih sayang Allah. Sama ini ya. Siapa yang tidak membuat putus asa manusia dari kasih sayang Allah. Inilah orang-orang yang mengerti agama sebenarnya. Siapa yang menjelaskan kepada manusia agar manusia tidak merasa aman daripada murka Allah Subhanahu wa taala. Itu termasuk orang yang mengerti agama. Itu kata Khalifah Ali. Jadi dia tidak membuat manusia merasa aman-aman saja daripada murka Allah taala. Daripada balasan hukuman Allah. Artinya ini mengajarkan sikap kewaspadaan. Wa malam yuzayyin linnasi ma'asi Allah. Yuzayyin tidak mendorong manusia untuk durhaka kepada Allah. Yuzayyin itu menghiasi. Jadi bisa disebut memprovokasi. Jadi tidak menghiasi pikiran manusia agar mereka durhaka kepada Allah. Ya, ini harap dipahamkan. Seterusnya
Wala yanzilil arifin al-muwahhidin al-jannah. Tidak memastikan, dia tidak berani memastikan orang-orang yang kenal Allah, yang bertauhid, mengesahkan Allah masuk ke dalam surga. Karena kepastian ada pada diri Allah Ta'ala saja. Dan dia tidak memastikan orang-orang durhaka itu pasti masuk ke dalam neraka. Sampai Allah saja nanti yang menetapkan itu semua. Kita hanya sebatas zahir. Kalau zahirnya memang kita bilang masuk surga, zahirnya kita bilang masuk neraka. Tapi kepastian kan di sisi Allah Ta'ala. Ini harap dipahamkan. Seterusnya, wala ya'mananna khaira hadhihi ummati min adzabillah. Macam tadi juga lah, macam di atas tadi. Wala wa man lam yu'minin nas. Di sini dia tidak menyampaikan kepada siapapun manusia yang terbaik dari umat ini bahwa dia akan merasa aman dari siksa Allah Ta'ala. Tidak. Sebab ini semua urusan Allah kan. Ini urusan Allah. Dan urusan kita hanya berbuat sebaik-baiknya. Siapa yang memastikan kita selamat daripada hukuman Allah Ta'ala? Inilah orang yang mengerti agama sebenarnya. Sedangkan Allah Ta'ala sudah berfirman dalam surat Al-A'raf. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf. Bismillahirrahmanirrahim. Fala ya'manu makrallahil qaumul khasirun. Di surat 7 ayat 99. Tiadalah yang merasa aman terhadap hukuman Allah Ta'ala, balasan Allah Ta'ala, kecuali orang-orang yang mereka rugi. Jadi kalau kita merasa aman dari serangan musuh, maka kita nggak akan punya kewaspadaan dan tidak memperkuat diri untuk kebaikan. Itu normal saja. Maka orang yang merasa aman itu nggak ada lain, kecuali orang-orang yang rugi. Kemudian orang yang mengerti agama sebenarnya mengerti itulah dia tidak membuat putus asa orang yang terburuk dari umat ini terhadap kasih sayang Allah Ta'ala. Dia misalnya kata orang paling jahat di umat ini, dia tidak membuat orang itu putus asa daripada kasih sayang Allah Ta'ala. Dia ingat betul surat Yusuf, surat 12 ayat 87. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya tiada innahu la ya'asmiruhillah ilal qaumul kafirun. Sesungguhnya tiadalah yang berputus asa dari kasih sayang Allah Ta'ala kecuali mereka itu komunitas masyarakat yang kufur. Kufur akidah atau kufur nikmat. Jadi nggak boleh putus asa. Tapi juga jangan overdose terhadap harap. Nanti bisa lalai kita terhadap kekurangan diri. Jadi tindakan yang seimbang, insaf, ya. Kemudian ini dari Yazid Al-Raqqashi, dia mengatakan, bila seseorang masuk ke dalam kuburnya, kubur dan kuburan berbeda ya. Kubur itu alam gaib, alam setelah hidup, itu kubur, alam kubur. Kuburan itu tempat menanam manusia yang sudah meninggal. Masuk alam kubur belum tentu masuk kuburan, karena ada beberapa banyak orang yang meninggal tidak dikuburkan, tapi dia tetap masuk alam kubur. Apabila orang dimasukkan ke dalam alam kubur, maka sholat berdiri di sebelah kanannya, zakat di sebelah kirinya, kebaikan melindungi, menaungi dia. Kesabaran, artinya ketepatan dia dalam bersikap itu akan membela dirinya, ya haju anhu. Ya. Sampai kesabaran itu seakan-akan berkata, dunakum sahibakum fa in hajajtum wa illa fa ana min warasihi. Jadi sabar itu bilang begini, dunakum sahibakum, bela ini kawan-kawan kalian ini. Jadi kepada sholat dia bilang, bela ini jenazah. Wahai zakat, bela ini jenazah. Wahai kebaikan, bela ini jenazah. Dan hajajtum, jika kalian ingin membelanya. Kalau tidak, ya sudah. Saya yang itu bukan warasah, waraihi, salah baca saya. Fa'ana min waraihi. Kalau kalian nggak mau bela, aku yang membelanya. Tapi begitulah pentingnya sabar. In istata'tum an tadfa'u anhul 'adzaba. Jika kalian sanggup membela dia daripada siksaan.
Jika tidak, ya sudah aku sanggup membelanya. Aku membela dia daripada siksaan itu. Maka penting tepat dalam bersikap. Berdasarkan hal ini, maka kata Syaikhul Islam Markandi, ini kabar ini dalil-dalil di atas itu hadis-hadis di atas menjadi dalil bahwa kesabaran itu ketepatan dalam bersikap adalah seutama-utama perbuatan. Allah sebut dalam surat Az-Zumar, surat 39 ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuwaffal sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguh orang-orang yang tepat dalam bersikap itu disempurnakan Allah pemberian pahala, pemberian upah, pemberian gaji kepada mereka bighairi hisab. Tak mampu manusia untuk menghitung banyaknya. Dari Muhammad bin Muslim, hadis ini menurut beliau marfu kepada Rasulullah bahwa ada seorang sahabat bertemu Rasulullah yang mengatakan, "Ya Rasulullah, dhahaba mali wa saqama jismi." Hartaku habis, badanku sakit. Kata Rasulullah, "Khaira fi 'abdin la yadhhabu maluhu." Tak ada bagus-bagusnya orang yang hartanya tidak habis, badannya tidak sakit. Nah, itu tak ada bagus-bagusnya, kata Rasulullah. Sebab Allah jika menyertai seseorang, ibtala, Allah mengujinya. Maka jika Allah mengujinya, sabbarahu, Allah akan membuat dia tepat dalam bersikap. Sabar ya. Dari Khalifah Ali, beliau mengatakan, siapapun, ayyuma rajulin, siapapun yang ditahan oleh penguasa, padahal penahanan itu dilakukan secara sewenang-wenang, kemudian dia mati di dalam tahanan itu, maka dihitung dia mati syahid. Apabila dia dipancung, ya matinya mati syahid. Doroba itu pancung. Pancung, matinya pun mati syahid. Diriwayatkan dari Nabi, ada seorang mencapai satu posisi, satu derajat, satu tingkat di sisi Allah, yang itu tidak dia capai dengan perbuatannya, kecuali sebab dia diuji pada tubuhnya. Nah, ujian terhadap tubuhnya itulah yang menyampaikan dia sampai pada derajat yang tinggi itu. Seterusnya, di dalam hadis, ketika ayat Al-Quran surah 4 An-Nisa ayat 123 ini turun, Bismillahirrahmanirrahim, may ya'mal su'an yujza bihi, siapa saja berbuat buruk dibalas. Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, kaifal farhu ba'da hadhihi ayat? Bagaimana kita bisa merasakan kegembiraan setelah turunnya ayat yang mengerikan ini? Itu siapa yang berbuat buruk dibalas Allah. Rasulullah katakan, Allah Ta'ala ampuni engkau, wahai Abu Bakar. Kau pernah sakit kan? Kau pernah mengalami hal yang sulit kan? Kata Rasulullah. Seterusnya, kau pernah mengalami keletihan kan? Kau pernah mengalami kesusahan, kedukaan kan? Inilah balasan Allah Ta'ala. yakni seluruh yang menimpamu itu adalah menjadi penghapus dosamu. Itu maksudnya. Jadi kita buat jahat atas ada hak, kita mungkin buat dosa, atau apa-apa. Tapi belakangan kita kok merasakan hal-hal yang kurang kita sukai. Maka hal yang kurang kita sukai itulah menjadi penghapus dosa kita yang boleh jadi tidak kita ketahui. Diriwayatkan dari Khalifah Ali, dia mengatakan ketika ayat ini turun, yaitu surah 4, 1, 2, 3, Rasulullah keluar menjumpai kami. Apa kata Rasulullah? Qad unzilan alayya ayatun. Ada ayat yang baru turun kepadaku, wahai Ali. Ayat itu kalau dihitung-hitung secara nominal, kira-kira begitu, secara kuantitatif lebih bagus untuk umatku dari dunia beserta seluruh isinya. Rasulullah membaca ayat tadi. Sama ya, 1, 2, 4. Surat 4, 1, 2, 3, ayat 1, 2, 3. Kemudian kata Rasulullah, manusia kalau berbuat dosa, dia mengalami kesulitan hidup setelah itu atau ujian dari Allah dalam kehidupan dunia. Fallahu akrama man an yu'azzibahu saniyan. Nah, fallahu akramu min an yu'azzibahu saniyan. Apabila sudah dia buat salah, lantas diuji Allah Ta'ala cukup. Maka Allah adalah akram, sosok yang mulia untuk menyiksa kali kedua, untuk menghukum kali kedua, untuk membuat cobaan kali kedua. Tidak. Jadi bila buat salah, dibersihkan Allah dengan cara mengirim ujian tadi. Udah, nggak ada ujian berikutnya. Kecuali salah berikutnya diuji lagi. Gitu. Allah akramu, Allah terlampau mulia.
untuk membuat hukuman berikutnya atas kesalahan yang sama itu ya. Kata Syekh Abu Lis As-Samarkandi, ketahuilah manusia tak akan mendapatkan, tak akan sampai kepada status sebagai orang-orang pilihan kecuali dia mampu sabar, tepat bersikap ketika menghadapi kesulitan dan kepedihan. Allah Ta'ala memerintahkan nabinya Nabi Muhammad SAW untuk bertindak sabar. Perhatikan surat Al-Ahqaf ayat 35. Ini surat 46 ya. Al-Ahqaf ayat 35. Ini kata Allah, perintah Allah kepada Rasulullah, sabarlah kau sebagaimana para rasul yang mereka itu azmi bersabar. Saya tak ulang-ulang lagi, arti sabar itu adalah ketepatan dalam bersikap. Seterusnya Khabbab bin Al-Art meriwayatkan, dia mengatakan Rasulullah Atina Rasulullah SAW, kami menjumpai Rasulullah SAW satu hari, kata beliau ya, menjumpai Rasulullah SAW mutawasid biridai fi dhil Ka'bah. Mutawasid itu membantalkan selendangnya di bawah lindungan Ka'bah, di bawah naungan Ka'bah. Ya, wisadah kan bantal ya, artinya bersandarlah Rasulullah menjadikan selendang beliau rida sebagai bantal di bawah lindungan Ka'bah. Kami pun mengadu kepada beliau, ya Rasulullah, tidakkah baginda berdoa kepada Allah? Tidakkah baginda minta tolong kepada untuk keselamatan kita? Rasulullah mendengar itu dari berbaring langsung duduk dalam keadaan muka beliau berwarna merah. Kata Rasulullah, memang kita mengalami kesulitan, tapi marilah kita berkaca dari umat yang sebelum kita, yang mereka dulu membela kebenaran. Perhatikan dulu, kana yu'ta bi rajuli fayuhfarul fi ardi hufratun. Ada dulu karena mereka membela kebenaran, digali lubang untuk seseorang itu. Kemudian diletakkan gergaji di atas kepalanya. Dia digergaji, dibelah kepala menjadi dua bahagian. Itu tidak membuat dia berpaling dari agamanya. Jadi kesulitan yang sedang kita hadapi sekarang karena menyampaikan dan membela kebenaran ini, sabarlah kalian. Karena umat sebelum kita begitu hebat, mereka membela kebenaran sampai hidup-hidup digergaji, dibelah dua. Begitu kata Rasulullah. Kemudian dari Anas radhiyallahu anhu, Anas bin Nabi mengatakan, pada hari kiamat ditampilkan Allah penduduk bumi yang paling nikmat, bi an'ami ahlil ardi. Penduduk bumi yang paling merasakan nikmatlah dia dalam hidup ini. Kemudian dia sebentar saja direndam ke neraka. Keluar dia dalam keadaan menghitam, terbakar. Ditanya kepada dia, hal marra bika na'imun qatu id kunta fiha. Ditanya dia, pernahkah engkau merasakan kesenangan ketika kau di bumi dahulu itu? Padahal pada sepanjang hayat dia di bumi tak pernah mengalami kesusahan. Di akhirat sekali rendam neraka saja, hal marra bika na'imun qatu id kunta fiha, ketika kau berada di bumi. Ketika kau berada di bumi itu, kau merasakan kesenangan? Lah, tidak. Lam azal fi hadzal bala'i mundu mundu khalaqani. Aku senantiasa merasakan kesulitan sejak Allah menciptakan aku. Artinya sepanjang hayat nikmat, sebentar saja mengalami sulit, terasalah bahwa nikmat yang lama itu kurang berarti terhadap kesulitan sekali saja. Begitu juga didatangkan Allah di akhirat, orang yang paling menderita hidupnya selama di dunia, kemudian dimasukkan sekejap saja ke dalam surga, sebentar saja. Kemudian dia keluar dari surga, wajahnya terang benderang, ibarat kata seperti bulan malam bulan purnama. Ditanya, pernahkah kau mengalami kesulitan hidup? Dia kata, tidak, aku senantiasa dalam nikmat sejak Allah ciptakan aku. Artinya bahwa begitulah hebatnya nikmat surga itu, sekejap saja mampu membuat kita hilang dari ingatan terhadap kesulitan yang kita hadapi selama di dunia. Begitu sebenarnya terhadap neraka. Kemudian dari Abdullah bin Abbas dari Nabi mengatakan,
Orang yang pertama dipanggil untuk masuk ke dalam surga adalah orang para pemuji Allah Ta'ala. Mereka para pemuji Allah Ta'ala, yaitu mereka waktu hidup memuji Allah Ta'ala terhadap ala sarra'i wa dharra'i, baik dalam keadaan suka maupun dalam keadaan duka. Mereka tetap puji Allah Ta'ala. Memuji suka karena benda itu kita suka, memuji duka karena Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kita kesabaran dalam menghadapi duka itu. Ya, maka wajib seorang itu bersabar terhadap kesulitan yang dia alami dan dia meyakini bahwa ma da'fa'allahu anhu minal bala'i aksaru mimma asabahu, bahwa kesulitan yang Allah hindarkan dari orang itu lebih banyak, lebih hebat, lebih lebih banyak lah, lebih hebat daripada derita yang ia alami. Ini keyakinan, dan dia puji Allah atas hal itu. Pantas seorang manusia menuruti, mengikut, mencontoh Nabi Muhammad SAW dan memperhatikan Rasulullah, betapa beliau sabar, tepat bersikap menghadapi kesulitan yang ditimbulkan oleh orang-orang musyrik. Dari Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan ketika Rasul salat di Ka'bah, Abu Jahal dan kawan-kawannya duduk-duduk. Ya. Waqad nuhirat juzur bil amsi, sebelumnya ada juzur semalam, kalau bahasa kita Medan semalam. Kalau masyarakat yang disebutnya kemarin, mereka baru menyembelih juzur beberapa ekor kambing. Kata Abu Jahal, ayyukum yakum ila sulat juzur. Itu kata Abu Jahal. Siapa dia akan mau berdiri membawa kotoran-kotoran kambing yang kita sembelih kemarin? Kemudian letakkan di atas katufun, di atas punggung Rasulullah Muhammad SAW ketika dia sujud. Ashqal qawmi fa'akhadahu. Maka, iyalah, kalau kita kata ashqal qawmi lah, orang yang paling celaka, manusia yang paling celaka, mengambil keputusan itu, dia bangkit, dia ambil kotoran itu. Ketika Rasulullah sujud, dia letakkan itu di pundak, di antara kedua pundak Rasulullah. Mereka pun ketawa. Mereka ada di situ. Kata Abdullah bin Mas'ud, aku memperhatikan itu. Aku berdiri memperhatikan apa yang dialami Rasulullah. Kata beliau, kalaulah aku punya kesanggupan, punya kekuatan, bahasa sekarang punya power, la tarahtuhu, pasti aku akan halangi itu. Torah itu artinya campakkan, maksudnya pasti akan bela Rasulullah Muhammad SAW. Padahal Rasulullah waktu itu terus saja sujud, mayar fa'arasau, tidak Rasul mengangkat kepalanya. Melihat itu ada seorang sahabat, intalaka, segera dia pergi menjumpai Fatimah. Dia kabarkan itu, Fatimah datang. Waktu itu Fatimah masih anak-anak lagi, ya. Juwairiyah itu artinya masih remaja belia. Dialah yang membersihkan itu. Kemudian dengan gagah berani, akbalan alaihim, dia menghadapi mereka sambil dengan suara yang lantang, keberanian, dia cela mereka. Tashtamuhum, syatama yastamu, ya, tashtamuhum, sambil dia mencela mereka, menghadapi mereka. Tapi si sahabat Abdullah bin Mas'ud, laukan liman atun latarahtuhu Allah Rasulullah, kalau aku punya kekuatan aku akan sisihkan itu dari belakang Rasulullah, dari punggung Rasulullah SAW, kata beliau. Tapi dia tak punya keberanian. Ya, sama ada maksudnya tarah itu menghilangkan itu, maksudnya sebelum kejadian ku lawan mereka, atau setelah kejadian ku bersihkan. Itu terserah manapun diinterpretasikan, ya. Lanjutannya ketika Rasul selesai mengerjakan sholat, beliau menyampaikan sesuatu kepada mereka. Pada alaihim berdoa kepada Allah Ta'ala agar mereka dihukum. Allah malika bi Quraisy, ya Allah, aku pulangkan kepadamu urusan terhadap orang Quraisy. 3 kali Rasul berdoa. Ketika mereka mendengar suara Rasulullah itu dan doa Rasulullah, mereka pun pergi. Zahaba anhum wadhahiku. Mereka pun terdiam, tidak ketawa lagi. Mereka takut terhadap doa Rasulullah itu. Allah malaika bi Abi Jahal, ya Allah, tanggung jawabmu, ya Allah, memberikan
keputusan hukum apakah mau diapakankah itu Abu Jahal, Uqbah, Utbah, Syaibah, Walid bin Utbah, Umayyah bin Khilaf. Kata Abdullah bin Mas'ud, demi Allah yang mengutus Rasulullah Muhammad SAW membawa kebenaran, aku lihat orang-orang yang disebut Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu, kata Abdullah bin Mas'ud, surah Yawmi Badrin, mereka terbunuh, menjadi korban dalam perang Badar. Ini semuanya. Jadi Abu Jahal, Uqbah, Utbah, Syaibah, Walid bin Utbah, Umayyah bin Khilaf. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Haris dari Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, ada nabi yang mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Tuhanku, hambamu yang mukmin mematuhimu menjauhi durhaka kepadamu. Engkau jauhkan dia dari kesenangan dunia. Engkau hadapkan dia kepada berbagai ujian. Sementara yang kafir tidak mematuhimu, dia ceroboh, berani berbuat dosa, durhaka kepadamu. Engkau jauhkan dia dari ujian. Engkau lapangkan kehidupan dunianya. Ya Allah. Nabi begitu. Nanti Allah Ta'ala berwahyu kepada dia. Innal ibadah lih. Itu hambaku. Ujian, cobaan itu juga milikku. Wa kullu bertasbih memujiku. Setiap orang bertasbih memujiku. Orang mukmin yang berdosa, aku jauhkan dia daripada dunia. Aku hadapkan dia kepada ujian. Maka itu semua menjadi penghapus dosanya sampai dia nanti bertemu aku. Aku balas dia dengan segala kebaikannya. Sementara yang kafir itu kuberikan untuk dia segala kebaikan. Keluaskan rezekinya, aku jauhkan dia dari cobaan ujian sampai nanti dia bertemu aku, baru aku membalasnya sesuai dengan keburuannya. Nah, jadi keseimbangan itu memang ada ya, cuma kita kadang tidak memahaminya begitu. Seterusnya ini sanadnya panjang sekali, kata beliau. Akhirnya daripada Anas bin Malik, dia mengatakan, Rasulullah mengatakan, kalau Allah, apabila Allah menginginkan kebaikan bagi seorang hamba atau menginginkan hamba itu menjadi bersih, an yusafiyahu, Allah membersihkan hamba itu, maka Allah berikan kepada dia ujian. Sobah itu tuangkan gitu ya. Tapi saya tadi tidak mengartikan tuangkan. Allah berikan ujian kepada dia. Ya. Wasajjahu alaihi sajjan, sama artinya. Allah tuangkan ujian kepada dia. Apabila dia berdoa, malaikat mengatakan, ya Tuhanku, ini suara berdoa ini ma'ruf dikenal. Doa lagi kali kedua, ya Tuhanku, ya Tuhanku. Apa kata Allah Ta'ala? Labbaika abdi wa sa'dik. Ya, aku penuhi doamu, aku dengar suaramu, wahai hambaku, bahagialah untukmu. Tidaklah kau minta kepada aku, kecuali ku berikan, ku kabulkan, atau ku jauhkan bahaya dari dirimu. Dan kusimpankan untukmu sesuatu yang lebih baik lagi dari itu. Jadi tetap saja Allah tidak menyia-nyiakan apa yang kita alami. Dalam hal ini mungkin yang kita alami adalah ujian. Allah simpankan upah untuk kita yang lebih dari itu. Apabila hari kiamat orang-orang yang berbuat baik itu didatangkan Allah Ta'ala, Allah sempurnakan perbuatan mereka melalui timbangan. Nampak di timbangan ini, macam mana timbangannya itu nanti di akhirat. Untuk kalian ini upahnya. Akhir kedepan itu. Orang-orang yang mengerjakan solat, ahlus solat, orang yang berpuasa, orang yang berzakat, menunaikan haji, ya datang semua dikasih Allah Ta'ala. Kemudian didatangkan pula orang yang mengalami cobaan, ujian hidup. Tidak ditegakkan untuk mereka timbangan. Tidak dibukakan pula buku catatan. Yang adalah yusabbu, ditumpah ruahkan upah balasan pahala untuk mereka. Sehingga orang-orang yang ketika di dunia itu mengalami afiat, sehat walafiat, sejahtera, aman-aman saja ketika di dunia, ingin yawaddu fayawadu ahlul afiyah, mereka ingin bahwa
tubuh mereka di dunia itu digunting-gunting dalam keadaan hidup. Biarlah sakit tak apa-apa demi menghadapi, mendapatkan upah pahala yang hebat seperti ini, kira-kira begitu. Ketika mereka melihat orang-orang yang mengalami cobaan di dunia itu membawa begitu banyak pahala. Itulah firman Allah Ta'ala, surat Az-Zumar, surat 39 ayat 10, sesungguhnya orang-orang yang tepat bersikap itu disempurnakan upah, pahala, balasan mereka tanpa dapat kita kalkulasikan. Ya, luar biasa anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini sampai sini dulu. Nanti kita sambung. Wa dzukira fil khabari anna mu'minan wa kafiran fi zaman awal. Orang mukmin, orang kafir dulu pernah mereka pergi memancing ikan. Ya, sidan ya, sama memancing, boleh menjala, boleh menangkap ikan. Ini akan datang ya. Ini sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.